لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وما لم يشأ لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهما نسينا، علمنا منهما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد قال. Firman ini ditujukan kepada mereka yang bersikap salah itu. Mereka nampak yang zahir sahaja dan tidak nampak di sebalik yang zahir itu. Inilah orang yang jahil dan tersilap otaknya. Orang yang berakal sempurna itu melihat hujung segala perkara. Syukur dengan hati itu ialah percaya dan yakin sesungguhnya bahawa kamu dan apa sahaja kepunyaan kamu, seperti kebaikanmu, keseronokanmu, zahir dan batinmu, gerak dan diammu adalah datang dari Allah yang Maha Kaya dan Maha Pemurah. Syukur kamu dengan lisan itu akan menyatakan apa yang dalam hatimu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Thumma idza massakumud dhurru fa ilaihi taj'arun. Ayat 53 surah 16. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah, yakni datangnya. Dan bila kamu ditimpa oleh kemudaratan, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Firman-Nya lagi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilm wala huda wala kitabim munir. Ayat 20 surah 31. Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk yakni kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang yakni keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Lagi firman-Nya, dan jika kamu hitung kurniaan Allah itu, maka kamu tidak akan boleh menghitungnya. Dari semua ayat tersebut itu, maka dapatlah diketahui bahawa pada pandangan si Muslim tidak ada yang memberi sesuatu melainkan Allah jua. Syukur dengan anggota badan itu ialah menggunakan anggota badan itu semata-mata untuk menjalankan ibadah kepada Allah.
dan mematuhi perintahnya. Oleh itu, kamu dilarang melakukan perintah makhluk jika perintah itu melanggar perintah Allah atau menentang Allah. Makhluk ini termasuk diri kamu sendiri, kehendak dan kemahuan kamu, keinginan kamu dan segala yang lain. Taatlah kepada Allah yang kepadanya semua makhluk tertakluk. Jadikan dia pemimpin. Jadikanlah yang lain dari Allah itu sebagai yang kedua atau perkara yang dikemudiankan daripada Allah. Jika kamu mendahulukan atau lebih mementingkan yang lain dari Allah, maka kamu telah menyeleweng dari jalan yang benar dan lurus, dan kamu menzalimi diri kamu sendiri, dan kamu telah menjalankan perintah yang bukan datang dari Allah untuk hamba-hamba yang beriman. Dan jadilah kamu mengikut jalan yang bukan jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs wal 'aina bil-'ain wal anfa bil-anf wal uzuna bil-uzun was sinna bis-sinn wal juruha qisas faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lah wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Ayat 45 surah 5. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya, yakni At-Taurat, bahwasanya jiwa yakni dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qasasnya, ada qisasnya. Barang siapa melepaskan yakni hak qisasnya, maka melepaskan hak itu yakni menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Dan firman-Nya lagi, wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fihi wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Ayat 47 surah 5. Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Bagi mereka yang zalim dan melanggar batasan itu adalah tempat mereka di neraka, yang bahan apinya ialah manusia dan batu. Sekiranya kamu tidak tahan menanggung demam walaupun sehari di dunia ini, atau terkena panas api yang sedikit pun di dunia ini, maka bagaimana pula kamu sanggup tinggal dalam api neraka? Oleh itu, larilah, cepat-cepat minta perlindungan kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita sambung lagi pengajian kemarin. Terasa tidak perlu urai-urai panjang di sini, ya. Paham saja, ayat-ayatnya pun mudah saja paham. Nah, jadi kemarin kita berakhir dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala tak di atas sana, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ayat 7 surah 30. Mereka hanya mengetahui yang zahir saja dari kehidupan dunia, sedangkan mereka tidak mengetahui, sedangkan mereka yakni tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Mereka lalai terhadap kehidupan akhirat. Nah, kata musannif, firman ini ditujukan kepada mereka yang bersikap salah itu. Firman ini, nah firman ayat yang kita bacakan tadi, ditujukan kepada mereka yang bersikap salah itu. Nah, apa salah sikap itu? Apa sikap yang salah di situ? Sikap yang salah di situ adalah lalai terhadap kehidupan akhirat. Nah, itu.
ataupun jahil terhadap, tidak mengetahui, jahil terhadap kehidupan akhirat, tahu tentang kehidupan dunia saja tetapi jahil tentang kehidupan akhirat. Nah, itu salah. Nah, kita jangan melakukan kesalahan itu. Jangan sama sekali. Kita belajar sudah implikasi, kesan daripada jahil, kesan daripada buta, gitu kan? Semua kita belajar sudah. Nah, sekurang-kurangnya Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pengetahuan kepada kita, sebab kita belajar sudah. Okey. Jadi firman ini ditujukan kepada mereka yang bersikap salah itu. Jadi dhabitnya apa? Salah lalai terhadap kehidupan di akhirat. Nah, tidak fikir pada dosa pahala ke, azab sengsara ke, nah tidak fikir kehidupan dunia saja. Nah, kalau kehidupan dunia tidak lebih daripada mencari kepuasan, ya. Kalau kehidupan itu fokusnya semata-mata dunia, nah tidak lebih daripada mencari kepuasan. Tidak lebih dari itu. Ya, semuanya mencari kepuasan saja. Kenapa kau perlu cari duit banyak-banyak? Nah, cari kepuasan dengan duit. Takwilnya nanti ada duit boleh buat apa saja. Nah, termasuk membeli syurga, membeli pahala. Nah, itu takwil mereka, kan? Nah, datang bulan puasa saja semua orang mau buat kenduri, mau beli pahala apa? Kan, mau beli syurga. Ini takwil, ya. Okey. Mereka nampak yang zahir sahaja. Nah, sebagai penjelasan kepada sikap yang salah itu, sebagai penjelasan kepada sikap yang salah itu, mereka nampak yang zahir sahaja dan tidak nampak di sebalik yang zahir itu. Nah, dalam arti kata yang lain, istilah yang lebih tinggi, mereka cuma nampak tabi'i sahaja. Mereka tidak nampak hakiki. Mereka cuma melihat tabiat sahaja. Mereka tidak nampak hakikat. Nah, itu istilah-istilah yang di peringkat tinggi nanti digunakan, ya. Mereka nampak yang zahir sahaja dan tidak nampak di sebalik yang zahir itu. Nah, jadi airnya mau letak di mana? Mereka cuma nampak yang zahir sahaja, air tabiat. Nah, kamu tulis tabiat ke, tabi'i ke, nah terserah. Nah, tabiat, tabi'i, nah bererti kehidupan zahir kita di dunia ini. Nah, itu tabiat. Itu bangsa tabiat, jenis tabiat, jenis tabi'i. Ya. Mau makan, mau pakai, mau handsome, mau cantik. Nah, itu adalah tabi'i. Jadi kerana mau cantik, dia beli bedak banyak-banyak. Bedak siam lah, bedak tepung gomak lah. Macam-macam bedak. Nah, itu tabi'i. Kan? Nah, mau hidup, dia mau makan sedap. Nah, itu adalah tabi'i. Nah, yang luar tabi'inya adalah hidup seperti ayam berak kapur. Nah, itu luar tabi'i. Tahu tak? Mau sepak kasih baru tahu orang macam itu. Okey. Mereka nampak yang zahir sahaja. Ai apa tadi? Ai tabiat, tabi'i. Tolong faham dulu, ya. Jangan kamu orang tulis tapi kamu orang tidak faham apa itu tabiat, apa itu tabi'i. Tabiat, tabi'i dalam konteks definisinya adalah satu bentuk tindakan dalam kehidupan yang sesuai dengan manusia. Nah, bolehkah definisinya begitu? Satu bentuk tindakan
Macam mana punya ayat mula-mula tadi? Satu bentuk tindakan dalam kehidupan yang sesuai dengan manusia. Ada kan? Nah, yang tidak sesuai dibilang luar tabi'i. Yang sesuai bilang tabi'i. Ya kan? Betul ke ayat tu? Baca. Baca balik. Nah, semua orang tengah tulis. Betul ke kamu orang tulis ni? Baca rantau. Tak dapat. Rantau tak dapat. Siapa yang dapat? Ha? Jul, kau dapat? Ha, tu baca Jul. Ha, tabi'i. Ha. Satu bentuk tindakan dalam kehidupan. Nah, kenapa dalam kehidupan orang hidup? Nah, orang mati, mana orang cerita tabi'i orang mati lagi, kan? Oh, tabi'i orang mati itu dia meminum kopi malam-malam. Mana ada Jul kau ni merepet saja. Ha? Nah, tabi'inya orang hidup. Itu kehidupan bilangnya. Kehidupan yang sesuai dengan manusia. Nah, yang tidak sesuai nantinya manusia bilang luar tabi'i. Faham tak? Nah itu definisinya sana tadi. Okey. Dan tidak nampak di sebalik yang zahir itu, dan mereka tidak nampak di sebalik yang zahir. Nah, di sebalik yang zahir ada satu hal lagi. Nah, hal itu dibilang hakikat ataupun hakiki. Nah, terserah kita mau berbit hakikat ke hakiki kan. Nah, hakiki ataupun hakikat itu maksudnya satu rasa. Hakiki itu terkait rasa ya. Satu rasa dan perasaan. Pakai dua-duanya sekali. Satu rasa dan perasaan. Satu rasa dan perasaan tentang penghujung, tentang hujung kehidupan. Nanti ada pencerahannya nanti. Tentang hujung kehidupan yang sebenarnya. Nah, siapa dapat? Kau dapat rantau? Tidak dapat juga. Rantau ni kau mabuk tuhau ke apa? Kau dapat sila? Tidak dapat. Siapa yang dapat? Jul juga, Masya Allah. Jul sangat bagus kau. Ha? Boleh menikah sudah. Nah, Jul kau baca. Kasih kuat-kuat je. Suara lelaki. Aku pun tidak dengar kau bilang apa Jul. Hai. Kuat sikit. Wah. Orang mau kongsi kau punya itu. Satu rasa dan perasaan. Okey. Tentang hujung kehidupan yang sebenar. Sikit saja bayatnya. Dengarkah? Nah, baca kau tulis apa Mimi? Ini air siapa ni di sini banyak-banyak ni? Ha? Ini siapa? Walid pesan sudah ya, jangan banyak air. Walid tidak boleh minum air yang kamu orang minum. Dengarnya ya. Seperti mana anak tidak sesuai minum air yang bapak tidak sesuai minum air yang anaknya minum. Tapi anak sangat sesuai minum air yang bapaknya minum, kecuali arak saja. Tahu tak? Jadi hati-hati. Walid tidak boleh. Walid takut nanti Walid jadi bodoh sama macam kamu orang juga. Mana yang Walid punya ini kan?
Betul? Tak pasti? Oh, tak pasti jangan. Tak apa. Okey, terus. Jelas sudah ya? Jelas sudah ya? Semua orang dapat ya? Nah, kalau ambilnya yang lain semua kena jangan letak di sini. Jangan letak di sini. Nah, baca sekali. Sila kau baca tadi hakikat itu apa? Hakikat itu apa? Tentang kamu orang mau sebut hujung ke penghujung? Apa? Bahasa yang betul apa? Hujung ke penghujung? Penghujung. Penghujung. Nak pakai penghujung. Nah, Walid bukan cikgu bahasa Malaysia ya. Nah, bahasa aku Arab, kau tahu kah? Malam-malam aku sembang Arab saja dengan mamamu. Tak boleh lah. Tapi definisi asas dia kena macam tu. Nanti tujuan hidup yang sebenar, akhir kehidupan, end of life, whatever lah, datang itu selepas dasar itu difahami. Faham tak? Jadi yang boleh ucapkan tadi itu adalah definisi dasar, definisi konsep, bukan definisi operasional. Nah, itu ku ajar sudah kamu orang kan, ada dua definisi setiap sesuatu, betul kan? Jadi sampai definisi operasionalnya nanti, definisi operasi. Nah, itu yang Mama sebut tadi itu. Dan bukan itu saja, mungkin ada 100 lagi tafsirannya terkait dengan hakikat itu. Jelas? Okey. Inilah orang yang jahil, katanya. Musannif kita, mursyid kita, inilah orang yang jahil. Siapa inilah? Isim isyarah. Yaitu orang yang cuma nampak ya. Nampak dengan akal, nampak dengan hati. Nah, mungkin itu maksudnya. Nah, itu maksudnya. Hanya nampak tabiat kehidupan saja. Atau sisi lain nampak zahir kehidupan. Nah, itu. Kan? Tapi tidak nampak hakikat kehidupan itu. Jadi bila kita gunakan istilah zahir hakikat kehidupan, maka istilahnya adalah tabiat. Nah, dia cuma nampak tabiat kehidupan, tetapi tidak nampak hakikat kehidupan. Begitu. Nah, itulah orang yang jahil katanya. Inilah orang yang jahil. Dan tersilap otaknya ini terjemahannya. Dalam teks Arab tidak tulis otaknya. Dalam teks Arab tulis tersilap pikirannya. Tersilap pemikiran, begitu mungkin. Inilah orang yang jahil dan tersalah pemikirannya. Nah, nanti di sana perhitunganlah, pertimbanganlah, macam-macam. Okey. Orang yang berakal sempurna itu, orang yang berakal sempurna. Nah, tadi seolah-olah orang yang jahil itu akalnya tidak sempurna, gitu kan? Nah, orang yang berakal sempurna itu melihat hujung segala perkara. Nah, perkataan yang datang di sini adalah hujung segala perkara. Yang kemudian tadi kita sebut penghujung. Nah, orang yang berakal sempurna, mereka akan melihat hujung segala perkara. Maksud hujung adalah kesudahan. Hujung ai kesudahan segala perkara. Okey. Habis ya? Nah, paragraf itu paham semua ya? Sikit saja itu. Kemudian kata musannif, syukur dengan hati itu ialah percaya dan yakin. Nah, jadi ini pun terjemahan juga. Dalam teks Arab, yakin saja.
Kan? Syukur dengan hati itu ialah percaya dan yakin. Nah, boleh kasih tahu dulu ya, percaya itu adalah terjemahan. Penterjemah yang meletakkan perkataan percaya. Sedangkan teks Arab asalnya adalah yakin saja. Nah, jadi boleh pakai yang Arab, yang asal. Syukur dengan hati itu ialah yakin. Yakin sesungguhnya bahawa kamu, yakin sesungguhnya. Nah, kita belajar sudah tentang yakin. Bagaimana mau bina yakin, yakin itu apa, semua kita tahu sudah. Nah, guna pakai saja dasar itu. Jadi katanya syukur dengan hati itu ialah yakin. Patutnya ada perkataan bahawa di situ. Kalau ikut konsep bahasa Arab mesti ada perkataan bahawa. Yakin bahawa sesungguhnya. Nah, bahawa datang kemudian itu. Sesungguhnya bahawa kamu, ini terbalik kuang kan. Dia bahawa sesungguhnya. Nah, itu Arab diterjemahkan kepada Melayu. Yakin bahawa sesungguhnya kamu ai kita kan, bukan orang lain lagi. Kamu ai kita. Nah, itu. Dan apa sahaja kepunyaan kamu. Nomor satu kamu. Nah, itu diri kita. Berarti rohaniah dan jasmaniah kita. Nomor dua, dan apa sahaja kepunyaan kamu. Apa saja kepunyaan diri kamu. Yang kau rasakan kepunyaanmu. Nah, begitu. Yang terkait dengan dirimu. Seperti kata musannif, kebaikanmu. Kebaikan kita. Itu terkait dengan diri kita kan. Kebaikan kita. Keseronokanmu. Nah, apa-apa yang kita seronokkan. Dalam arti kata lain, kita bahagia, kita suka gitu kan. Zahir dan batinmu. Zahir jasmaniah dan batinmu rohaniah. Nah, zahir dan batinmu. Gerak dan diammu. Gerak dan diam. Gerak artinya aktiviti. Diam artinya senyap gitu kan. Nah, jadi pakai saja gerak dan diam. Adalah datang dari Allah yang maha kaya dan maha pemurah. Itu bersyukur dengan hati, kan? Sebagai penjelasan lanjutan ini. Pada dasarnya kita bercakap sudah sebelum. Bentuk syukur dengan hati. Allah ya Allah. Teksnya simple saja. Kita yakin dengan sesungguhnya bahawa kita dan apa sahaja kepunyaan kita. Dan kepunyaan itu bukan objektif ya, subjektif di sini. Nah, kepunyaan kita itu berupa kebaikan kita yang kita lakukan. Ya. Nah, sekarang kita belajar, Pak. Nah, itu antara kebaikan yang sedang kita lakukan sekarang. Kita sedang mengaji, gitu kan? Keseronokanmu. Nah, apa saja yang kita rasa bahagia dengannya. Zahir, yakni jasmaniah kita. Batin, yakni rohaniah kita. Gerak dan diam kita. Nah, gerak dan diam itu berupa pergerakan. Dari dom datang ke sini, dari sini pulang ke dapur makan, dom makan, dom makan. Ya, aku jumpa Sheila makan tadi. Petang. Apa Sheila? Nak ajar diri kita makan. Dengar ya, Walid kasih tahu ya. Walid akan kuat kuasakan satu peraturan. Makan pada waktu makan sahaja. Nah, lepas daripada waktu makan tidak ada makan. Nah, kalau mau makan lepas daripada waktu makan. Nah, kau makan biskut kah? Nah, begitu. Faham tak? Ini untuk mengawal obesiti. Walid tidak mau keluar daripada pondok Walid. Nah, semua serupa tong drum saja. Keluar daripada pondok ini tahun 200 berapa? 2000, katakanlah 2024 keluar. Sila keluar dari pondok macam tong drum. Atul pun macam tong drum juga. Fas pun macam ubi kayu.
Mimi jadi macam ubi keledek. Kau Lina macam ubi badak. Nah, aku baru tahu ubi badak kemarin dulu. Kan? Nah, Sofia macam pokok kelapa sawit. No, aku tidak mau itu. Jadi makan ikut jadwalnya. Walaupun bukan tidak kasih makan, apa yang ada kamu orang makan, tidak ada hal. Tapi kalau lewat petang begitu sila, jangan makan nasi lagi. Faham kah? Nah, makan biskut kah? Kalau kau rajin ada pisang-pisang, kau buat goreng pisang kah? Nah, begitu. Itu kalau cakap tentang orang perempuan, gitu kan? Kalau lelaki ini dia tidak ada pantang larang. Dia bantai saja. Nah, biar apa? Lelaki kalau perut dia besar bagus. Nanti dia tidak larat bawa perut. Nah, dia duduk di rumah saja, tahu kah? Okey. Jadi apa tadi? Cerita apa tadi? Zahir dan batinmu, rohaniah, jasmaniah dan rohaniahmu. Gerak dan diammu. Nah, itu berarti pergerakan kita ya. Pergerakan kita bukan datang dari kita. Nah, jika Allah tidak mengizinkan kita bergerak, kita tidak bergerak. Nah, Walid ada sudah kawan yang boleh cerita sudah kan, janji mau pergi memancing, janji betul-betul ini. Dia siapkan boot saja, dia memang ada boot, tinggal di Kualayan sana. Nah, seorang cari umpan, seorang cari itu, cari ini, lengkap semua set janji. Siap beras, siap apa, mau makan. Tiba-tiba telefon pagi-pagi, dia yang tidak angkat. Telefon orang itu angkat. Ready, semua ready. Okay, ready. Tiba-tiba telefon dia tidak angkat. Tak berapa puluh kali kami telefon, baru isteri dia angkat. Kasih tahu dia sudah jam. Sudah tidak boleh bergerak. Kan? Cakap pun tidak boleh, bergerak pun tidak boleh. Cuma boleh gerak-gerak tengkuk saja, gerak-gerak leher saja. Nah, stroke satu badan. Kan? Nah, Allah tidak izin. Kami pun tidak dapat lagi pergi memancing, naik bot pergi tengah laut mancing. Nampak tak? Nah, Allah tidak boleh buat kita begitu kah? Lina? Allah Maha boleh buat kan? Jadi Allah masih mengizinkan kita bergerak begitu, bergerak begini, boleh ke sana, boleh ke sini. Boleh jaga kambing, boleh tengok kambing, boleh main anak kambing. Boleh main. Kamu orang jangan main ayam berlian Walid ya. Lain kamu orang mau main-main. Ayam Belanda ke, ayam Peru, ayam apa suka hati kamu orang mau main. Tapi ayam berlianku jangan main ya. Ada 2 ekor tu. Nanti kamu orang main, kamu orang lepas. Berlian betul kan? Okey. Adalah, nah semua itu, semua yang kita sebutkan tadi adalah datang dari Allah yang Maha Kaya dan Maha Pemurah. Poinnya adalah meyakini semua itu datang dari Allah. Meyakini semua itu datang daripada Allah, menjadi anugerah ataupun pinjaman Allah kepada kita. Nah, jadi secara dasarnya perlu paham begitu. Nah, jadi apa kita sebutkan tadi kebaikan. Nah, solat kita, mengaji kita bukan datang daripada kita, datang daripada Allah. Apa itu anugerah? Nah, kita bilang anugerah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Malam ini Allah menganugerahkan Abang Arif sekali lagi datang untuk bersama-sama dengan kita. Nah, itu anugerah. Faham tak? Nah, bukan datang dari kita, bukan datang dari daya dan upaya kita, tapi itu merupakan anugerah. Nah, faham begitu? Tanpa anugerah Allah SWT, Walid pun tidak mengajar kamu orang. Faham tak? Walid pun mungkin 1000 mungkin yang seperti ku bilang. Mungkin Walid tengah buat filem baru ni. Filem terbaru. Namanya Agle Lageja. Tahu. Nah, walaupun filem itu tahun 80-an dulu ada sudah Agle Lageja. Ada sudah, tapi ini revesi tahu kan. Diperbaharui.
Ugly lagja. Main kau Fas. Allah ya Allah. Walid bukan langsung tidak ada begitu, bahkan tidak ada niat begitu. Nah, syukur pada Allah SWT. Itu sebagai perbandingan ilmiah saja. Nah, Allah meletakkan kita dalam kebaikan. Apa itu? Anugerah. Ya. Dan sisi lain itu merupakan amanah. Ya. Sisi lain, anugerah itu merupakan amanah. Nah, kita belajar sudah. Baru saja. Dan sisi lain juga anugerah itu merupakan pinjaman. Ya. Jadi dua keadaan kita. Nah, Allah menganugerahkan kita atau Allah meminjamkan kepada kita. Subhanallah. Ya, kalau ditanya apa yang dianugerahkan, boleh contohkan tadi sudah. Antaranya adalah bahagia, aman, damai, tenang. Nah, itu merupakan bagian daripada anugerah. Sifatnya adalah anugerah. Ada bagian yang sifatnya pinjaman. Nah, seperti gerak dan diammu. Gerak dan diam. Perlu kepada alat bagi dirimu sendiri, begitu kan? Tangan, kaki yang bergerak itu tangan, yang bergerak itu kaki, yang bergerak itu mata dan sebagainya. Nah, termasuk otak kita pun bergerak, Pak. Aktif dia kan. Nah, semua ini adalah pinjaman. Sebagian ulama mengatakan apapun yang bertakluk kepada masa adalah pinjaman. Itu perkataan ulama ya. Apapun yang bertakluk, katanya. Bertakluk artinya berkait dengan masa. Berkait dengan wal asr. Wal asri innal insana lafi khusr. Nah, yang bertakluk dengan masa yang Allah bilang manusia sangat rugi tentangnya. Nah, itu semuanya pinjaman. Nah, kalau begitu pahamnya berarti apa yang ada pada kita semuanya pinjaman, termasuk masa, termasuk bahagia, termasuk ketenangan, ya kan? Nah, semuanya merupakan pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mau meletakkan bahawa semua itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, susah kan? Dengan menyedari itu adalah amanah, itu adalah anugerah, itu adalah pinjaman. Nah, terus kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dasarnya adalah kita sedar. Nah, itu. Ya. Jangan sampai kita tidak sedar yang kita sebenarnya dianugerahkan, kita tidak sedar yang sebenarnya kita dipinjamkan, dan apapun yang sedang melekat pada kita, yang namanya gerak diam, yang namanya keseronokan, yang namanya apa? Kebaikan dan sebagainya, termasuk kejahatan jangan kau masukkan. Karena kejahatan Allah menegahnya. Kan? Tapi yang namanya kebaikan, yang namanya harus itu. Nah, semuanya merupakan amanah atau anugerah atau pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti Allah tuntut dari kita. Ya. Hal ini tidak ternafi. Kenapa? Karena ada dalil-dalil Al-Quran, ada dalil-dalil hadis Nabi SAW. Nah, kalau dalil Al-Quran, Allah bilang tangannya akan bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita lakukan di dunia. Nah, tangan itu terkait dengan gerak diam, gitu kan? Nah, tangannya akan bercakap. Nah, dalam mana? Surah Yasin itu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari di mana kami akan bercakap dengan tangan mereka dan kaki mereka menjadi saksi. Ya, jadi apa yang mereka boleh sembunyikan, apa yang mereka boleh nafikan. Nah, tidak ada. Ya kan? Nah, itu tentang gerak diam. Nah, Allah nanti melalui pinjamannya itu, mendakwa kita. Ya, Allah nanti melalui anugerahnya kepada kita itu nanti mendakwa kita. Nah, justru itu perlu kita dalam keadaan sedar diri bahawa semua yang kita miliki, semua yang kita ada, semua yang melekat pada diri kita adalah dari Allah yang Maha Kaya dan Maha Pemurah. Nah, itu. Dan itu sebagai syukur dengan
hati. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Bukan dengan lidah saja. Jauh lebih besar daripada itu. Dengan hati. Dengan anggota badan. Ya kan? Dengan lidah. Begitu. Okey. Kemudian kata musannif, syukur kamu dengan lisan itu. Nah, sekarang kita belajar syukur dengan lisan. Syukur kamu dengan lisan itu akan menyatakan apa yang dalam hatimu. Jadi rupa-rupanya syukur dengan lisan, lidah kita. Nah, artinya alhamdulillah, 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 ataupun istilah lain yang kita lafazkan dengan lidah kita, itu sebenarnya menyatakan apa yang dalam hatimu. Jadi sebenarnya merupakan manifestasi, penzahiran, ya, manifestasi ataupun penzahiran daripada apa yang ada di dalam hati kita, yang sifatnya adalah subjektif. Jadi maksudnya jelas dalam dasar yang kita ajar. Jadi orang yang mulutnya alhamdulillah, kalau tidak datang daripada hati yang sedar diri, dari rohaniahnya, maka alhamdulillah itu tidak memberi makna apapun. Nah, kalau alhamdulillahnya datang dari hati atau rasa dan perasaannya yang dasarnya adalah sedar diri, gitu kan? Nah, baru ketika itu memberi makna, memberi nilai pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kiaskan saja. Subhanallah pun sama, alhamdulillah pun sama, gitu kan? Allahu akbar pun sama, bahkan seluruh zikir-zikir yang lain jika tidak datang dari rasa dan perasaan sedar diri kita, nah tidak memberi makna apa-apa. Secara ilmunya ya, secara ilmu. Adapun untuk memberi pahala itu hak Allah Subhanahu wa taala. Sama saja. Untuk memberi syurga, nah itu hak Allah Subhanahu wa taala pada siapa yang dia kehendaki. Ya kan? Okey. Seperti firman Allah katanya, seperti firman Allah didatangkan kepada kita firman Allah ayat 53 surah 16. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Thumma idza massakumud dhurru fa ilaihi taj'arun. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah, yakni datangnya apa saja nikmat yang ada pada kamu. Nah, nikmat, apa saja nikmat yang ada pada kamu. Kata nikmat di sini terbuka kan? Nah, itu tidak bersifat khusus, spesifik seperti mana yang Walid sebutkan tadi. Amanah, anugerah, kan, pinjaman, itu. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah, yakni datangnya. Nah, itu satu kesedaran, itu perlu kepada kita. Dan bila kamu ditimpa oleh kemudaratan, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Dan bila kamu ditimpa oleh kemudaratan, maka hanya kepadanya lah kamu boleh, patut meminta pertolongan. Nah, kenapa nya boleh, nya patut? Sebab Allah lah, sebab segala nikmat itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Nah, kita ditimpa kemudaratan. Nah, lawan kemudaratan adalah kemanfaatan. Itu istilahnya ya. Nah, mudarat seperti sakit, manfaat adalah sihat. Dengan begitu. Nah, ketika kita ditimpa kemudaratan, nah kita mau meminta supaya digantikan dengan manfaat. Jadi mau minta kepada siapa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dialah pemegang segalanya. Dalam istilah yang umum disebut nikmat. Dialah pemegang segala nikmat. Jadi kalau sakit itu apa yang dimaksud, apa yang dikaitkan dengan nikmat macam mana? Ya. Pada sisi orang-orang kerohanian, sakit pun nikmat, sihat pun nikmat. Kan? Sakit, nikmatnya Allah mengampunkan dosa kita.
dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita yang bertrela-trela itu. Kesalahan-kesalahan kita yang berkapal-kapal itu. Dosa-dosa kita yang berstadium-stadium itu. Aku tidak tahu, mau kasih tahu lagi apa yang besar. Nah, mungkin dosa-dosa kita melaut. Nah, begitu kan. Nah, aku bilang saja, Mizi, nah kau terserah kau. Kalau kau bersih daripada dosa, nah syukur pada Allah SWT. Nah, kami bilang saja. Nah, jadi dosa-dosa kita yang demikian banyaknya, tiba-tiba Allah mengampunkan kita dengan sakit gigi. Tiba-tiba Allah SWT mentakdirkan kepada kita sakit gusi, sakit mata, sakit otak, sakit telur, sakit talur. Apa? Tidak kira bahkan sakit. Pada sisi ahli-ahli rohani, orang-orang kerohanian, nah itu Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa. Kerana ada hadis sahih tentang itu kan? Ada hadis sahih. Nabi SAW berbicara tentang demam sehari. Demam ya, demam itu satu bentuk sakit. Berarti satu bentuk kemudaratan, kita katakan begitu. Demam sehari mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala setahun. Sekiranya kita menjadi orang yang bersyukur. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari rahimahullah taala meriwayatkannya. Jadi pada sisi ahli-ahli rohanian, orang-orang yang paham kerohanian, ya kan? Apalagi yang namanya itu kemanfaatan. Nah, lagi-lagi menyebabkan orang-orang kerohanian bersyukur. Begitu. Okey. Firmannya lagi, alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'mahu, bukan ni'amahu ya. Coba cek dalam Quran Mu'jam. Tidak mungkin ni'amahu. Wa asbagha alaikum ni'mahu zahiratan wa batinah wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Ni'amahu, betul? Okey. Kalau itu kita ikut Quran, jangan ikut Walid. Walid melihat dari bahasa Arab, padahal Walid pun tidak tahu Arab. Kan? Itu. Okey. Jadi bacaan itu betul sudah. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Okey. Surah ayat 20 surah 31. Maksudnya, tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untukmu ya, menundukkan kepentingan. Nah, menundukkan ini bukan kepentingan. Kepentingan satu istilah ya, lebih mudah adalah keperluan. Jadi kepentingan itu keperluan. Jadi tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untukmu segala keperluan. Nah, begitu dhabit asalnya. Nah, Allah tundukkan kepada kita yang namanya keperluan. Rezeki, makan, minum, nah Allah tundukkan kepada kita semuanya. Ya, kita minum apa? Minum air. Kau tahukah air itu makhluk Allah SWT? Ya, air itu yang kita minum, yang boleh minum tadi adalah makhluk Allah SWT. Nah, Allah tundukkan kepada kita. Nah, kita boleh minum saja. Bayangkan kita mau minum, air itu tidak mau masuk. Macam mana ya? Kita mau minum, dia tidak keluar, Pak. Nah, lebih parah lagi dia bilang kurang hajar punya manusia, mau mampus tidak mau. Lebih baik mampus dari. Kan? Nah, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala, dia menundukkan yang namanya air kepada kita. Dia menundukkan yang namanya makanan kepada kita.
Makanan itu kadang-kadang namanya ayam. Kan? Namanya ayam. Nah, dia tundukkan ayam itu menjadi makanan kita. Kalau Allah tidak menundukkan ayam itu menjadi makanan kita, atau sebaliknya Allah menjadikan kita makanan ayam, nah, hari-hari kau lari tidak cukup tanah. Tahukah? Ayam-ayam ini semua yang ada di semua mesyuarat, ini hari kita mau makan fas. Macam mana kita mau makan fas? Kau tengok, kau keluar saja semua tunggu mau terkam kau, tahu tak? Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Allah menundukkan ayam itu menjadi makanan kita. Allah menundukkan tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran yang ditanam di belakang kebun sana menjadi makanan kita. Masya Allah. Kan? Itu maksud Allah menundukkan. Ya. Untuk apa? Kepentingan bilang di sini. Kita aikan keperluan kita. Semuanya Allah tundukkan. Katanya apa yang di langit, nah apa yang di langit? Hujan. Allah tundukkan kepada kita hujan, nah turun hujan itu. Nah kerana manusia sombong kah mungkin, derhaka kah mungkin, nah Allah turunkan hujan sampai berlebih-lebih sampai banjir. Nah mudah-mudahan manusia itu sedar, gitu kan? Mudah-mudahan manusia itu insaf. Nah, Allah turunkan hujan yang berlebih-lebihan sampai gunung tidak mampu menakungnya, gitu kan? Nah, turun kepala air lah, itulah, inilah. Nah, akhirnya melimpah-limpah jadi banjir, tenggelam rumah, tenggelam orang-orang pun tenggelam. Nah, kan? Itu contoh. Dan apa yang di bumi, demikian juga Allah menundukkan kepada kita apa yang di bumi. Nah, berupa tumbuh-tumbuhan, biji-bijian yang kita makan dengannya. Contoh beras. Kan? Kalau tidak ada hujan berarti tidak ada air. Tidak ada air, tidak akan tumbuh yang namanya padi. Begitu kan? Nah, tidak tumbuh yang namanya padi, kau mau makan beras di mana? Nah, mungkin kita import beras, Pak. Nah, kalau tempat lain pun tidak tumbuh, sama saja. Nah, kamu makan apa? Kan? Faham ke? Mau makan buah kelapa sawit? Kamu orang makan, aku tidak makan buah kelapa sawit. Mau makan macam mana? Gigi pun tiada sudah. Okey. Dan menyempurnakan untukmu nikmatnya. Dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir ai zahir dan batin. Menyempurnakan untukmu nikmatnya zahir dan batin. Kata para ulama tafsir, yang menyempurnakan untukmu nikmatnya. Nah, nikmat itu ada berbagai. Antaranya sihat sakit. Ada kan? Sihat sakit. Nah, itu antara bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berarti sihat itu nikmat. Walaupun sakit pun pada hakikatnya adalah nikmat. Kan? Selain daripada itu berpasang-pasangan menikah ya. Berpasang-pasangan menikah. Nah, itu juga merupakan nikmat. Mawaddatan wa rahmah yang Allah sebutkan di dalam Quran. Mawaddah wa rahmah. Nah, itu juga merupakan bentuk Allah menyempurnakan nikmat kepada hamba-hambanya. Nah, sebab itu yang mau kahwin cepat-cepat. Begitu. Okey. Jadi nikmatnya lahir ai zahir jasmaniah dan batin rohaniah. Jadi Allah menyempurnakan. Jadi termasuk sempurnanya nikmat zahir dan batin itu ketenangan. Nah, itu bilang mawaddah tadi. Jadi kita mendapat ketenangan, tidak serabut, tidak apa yang mau bilangnya? Serabut, kamu orang bilang apa? Serabut juga kan? Semak. Itu perkataan kami, kau pinjam saja. Serabut orang Sabah bilang apa? Kusut fikiran. Begitu kan? Paham tak Sofia? Kusut fikiran. Kusut tahu tak?
Bukan busut, kusut. Kusut pikiran, begitu. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah. Dan di antara manusia, bukan di antara, banyak manusia. Jadi di antara itu adalah kalimah balaghah. Ya. Kalimah balaghah. Kalimah bahasa. Sebenarnya bukan di antara, banyak manusia. Kenapa? Kita ambil dalil sedikit dari mereka yang bersyukur. Qalilam ma tashkurun. Sedikit dari mereka yang bersyukur. Nah, Allah menyebutkan tentang orang yang bersyukur ini sebenarnya sedikit. Nah, sama saja konsep yang kita sebutkan di sini. Orang yang bersyukur itu sedikit. Orang yang taat itu sedikit. Tapi orang yang membantah itu banyak. Nah, itu yang dimaksudkan tadi. Dan di antara manusia, itu balaghahnya. Hakikatnya, dan banyak manusia yang membantah. Kalau ikut ilmu badi'nya, membantah dengan makna bercanggah. Dan di antara manusia, dan ramai manusia, di antara ramai, banyak manusia yang membantah, bercanggah tentang keesaan Allah, tentang keesaan. Nah, bilang di sini keesaan. Keesaan itu sifat tunggal bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dibincangkan dalam ilmu tauhid itu sifat nafsiyah, dengan satu-satunya sifat hakiki bagi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makhluk itu sifat tabiat saja, kita bilang tadi istilahnya kan, sifat majazi, tabiat. Jadi kenapa dikaitkan dengan keesaan? Nah, daripada keesaan itulah datangnya seluruh kesempurnaan, kebesaran, keagungan, keindahan dan sebagainya. Nah, itu. Jadi musannif, mungkin penterjemah juga menggunakan satu istilah saja, keesaan. Dan banyak manusia, dan di antara banyak manusia yang membantah, bercanggah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan, jahil. Nah, bercanggah dengan Allah dalam keadaan jahil. Nah, kalau dia ada pengetahuan, ada ilmu, tidak mungkin dia bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau petunjuk. Demikian juga termasuk ramai manusia, banyak manusia yang bercanggah tentang tanpa ilmu tentang Allah, bercanggah dengan Allah tanpa ilmu, dan bercanggah dengan petunjuk. Nah, itu maksudnya. Atau petunjuk, bercanggah dengan petunjuk. Nah, petunjuk ada dua kita kan. Petunjuk satu petunjuk, satu penunjuk. Nah, itu kan. Nah, walaupun pada hakikatnya dua-dua itu dibilang petunjuk. Nah, berarti membantah Allah, membantah Rasul. Ya kan? Betul, memang betul. Yang bercanggah dengan Allah, bercanggah dengan Rasul lebih banyak daripada yang sebaliknya. Itu kan? Mudah-mudahan kita tidak termasuk mereka. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang membantah, bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Walaupun kita jahil, walaupun kita tidak tahu. Karena katanya, dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Tanpa kitab berarti tidak mengikut, tanpa kitab, tidak mengikut kitab-kitab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kitab yang memberi penerangan, tanpa kitab
tanpa mengikut kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada orang yang membantah Zabur tanpa dia mengikut Zabur. Ada orang yang membantah Taurat tanpa dia mengikut dan memahami Taurat. Ada orang membantah Injil tanpa dia mengikut dan memahami Injil. Nah, demikian juga ada orang yang membantah Al-Quran tanpa dia memahami Al-Quran itu. Nah, sama saja bila mereka membantah Al-Quran, berarti mereka membantah petunjuk Allah dan penunjuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Nah. Allah ya Allah. Lagi firman-Nya, ada lagi firman Allah Subhanahu wa taala, dan jika kamu hitung kurniaan Allah itu, maka kamu tidak akan boleh menghitungnya. Ini ayat terkait dengan syukur. Kan? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, bukan? Macam mana punya ayatnya? Ayat berapa Mu'jam? An-Nahli ayat 14. 18. Nah, nasib baik kita ada Mu'jam Quran. An-Nahli ayat 18. Nanti baca ya. Dan jika kamu hitung kurniaan Allah Subhanahu wa taala itu, maka kamu tidak akan boleh menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, bunyinya begitu kan. Kita tidak dapat menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nah, ambil saja udara yang kita perlukan untuk bernafas. Kau mau hitung macam mana? Kan? Kalau Allah Subhanahu wa taala stopkan udara daripada kita boleh bernafas, nah kita akan mati macam ikan keli atas jalan saja, tahu tak? Ikan keli letak atas jalan, nak mati. Jadi betapa besarnya nikmat yang namanya udara, begitu. Pun begitu, manusia tidak tahu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bah alhamdulillah. Nah, alhamdulillah bukan mewakili makna syukur pada hakikat. Nah, kita tegaskan begitu. Perkataan alhamdulillah tidak mewakili makna syukur pada hakikatnya. Lalu makna syukur pada hakikatnya apa? Sedar diri, Pak. Jelaskan? Makna syukur pada hakikatnya adalah sedar diri kita sebagai hamba, sebagai penerima anugerah, penerima pinjaman. Semua itu bersifat amanah. Nah, sedar diri kita tentang itu. Dan kemudian melafazkan alhamdulillah. Nah, baru betul. Okey. Dari semua ayat yang tersebut itu, nah kita didatangkan dengan beberapa ayat yang kita bacakan tadi. Dari semua ayat yang tersebut itu, maka dapatlah diketahui bahawa, macam dapatan saja ini kan, maka dapatlah diketahui bahawa pada pandangan si Muslim. Nah, Walid kasih tahu ini dapatan. Kenapa kasih tahu dapatan? Nah, kajian kitab boleh kasih tahu kamu orang sudah. Ya, kita melalui fasa-fasa kajian kitab. Nah, mau bilang kajian kitab nanti terkait kitab itu, terkait kitab ini. Nah, ini kita satu kitab saja. Nah, Walid nyatakan kepada kamu orang, kita sedang berada di fasa kajian dasar dan daras kitab ini. Nah, itu. Okey. Dari semua ayat yang tersebut itu, maka dapatlah diketahui bahawa pada pandangan si Muslim, pada pandangan si Muslim. Nah, siapa si Muslim itu? Kita. Nah, berarti kita sebagai orang Islam perlu berpandangan seperti ini. Nah, itu. Apa? Tidak ada yang memberi sesuatu melainkan Allah jua. Nah, making itu. Sebagai orang Islam, nah kita mesti wajar sepatutnya berpandangan rohaniah seperti ini. Apa? Tidak ada yang memberi sesuatu. Tidak ada yang boleh memberi sesuatu. Tidak ada yang dapat memberi sesuatu. Ya. Nah, sesuatu itu apa? Yang kita namakan berdasarkan ayat Al-Quran tadi, keperluan untuk hidup di langit dan di bumi. Nah, itu berupa nikmat dan sebagainya.
Nah, tidak ada siapa pun boleh memberikan itu melainkan Allah jua. Melainkan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Nah, itu perlu menjadi bahagian daripada rasa dan perasaan kita. Jelaskah? Nah, jangan tidak ada rasa itu. Rasa macam kita pandai ilmu kita saja. Kan kita boleh buat sendiri itu, boleh buat sendiri. Nah, jangan. Itu sombong namanya. Kan? Okey. Kemudian kata musannif, syukur dengan anggota badan itu ialah menggunakan anggota badan itu semata-mata untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Nah, itu tidak perlu diuraikan. Syukur dengan anggota badan. Apa? Menggunakan anggota badan itu. Menggunakan anggota badan itu. Nalina, kau kasih 2 anggota badan apa? Tangan dengan mata. Nah, kau kasih tahu Sila, lain daripada tangan dengan mata, anggota badan. Nah, kaki dengan telinga. Kau kasih tahu Sofia, lain daripada kaki, telinga, mata dengan apa tadi? Anggota badan. Mulut. Okey, mulut. Satu saja, 2. Hidung. Okey, mulut dengan hidung. Nah, kau kasih tahu Mizi, lain daripada yang dia orang kasih tahu. Rambut. Okey, rambut lagi. Badan. Okey. Kau kasih tahu rantau 2. Kau ni apa jadi dengan kau ni? Masuk hantu sudah kah? Jangan ulang yang lama kau rantau ya. Walid pesan sudah itu. Kau ada satu perangai lama. Ingatkah? Nah, kau jangan ulang itu ya. Karena Walid marah sekali lagi. Walid marah itu marah tidak ada ubat. Okey. Nah, jadi semua itu dibilang anggota badan. Ya. Jadi syukur dengan anggota badan itu ialah menggunakan anggota badan itu semata-mata untuk menjalankan ibadat kepada Allah. Nah, gunakan semua itu untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT. Nah, melakukan ibadah itu nantinya kita punya banyak tafsiran. Cukuplah kita mengatakan menggunakan semua anggota badan itu dalam ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Oleh itu kamu dilarang. Oleh itu kamu dilarang melakukan perintah makhluk. Jika perintah itu melanggar perintah Allah atau menentang Allah. Nah, kesimpulannya kita faham sudah. Sebab itulah kita tidak boleh taat kepada makhluk. Namanya manusia kah, namanya jin kah, namanya apa sekalipun, sekiranya perintah yang datang daripada makhluk itu melanggar perintah Allah atau menentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk guru sekalipun. Ya. Termasuk suami sekalipun. Kecuali guru itu mempunyai maksud-maksud ataupun kinayah dalam bab adab guru, adab syekh dengan murid. Nanti kamu orang belajar sendiri. Adab syekh dengan murid, ada kalanya guru menggunakan kinayah dalam hal-hal yang salah. Faham tak? Nah, bukan berarti guru mau kau buat yang salah, tapi guru mau melihat perhitungan akalmu antara yang salah dengan yang betul. Faham tak? Nah, itu harus bagi seorang guru, harus bagi seorang ayah, harus bagi seorang ibu untuk melakukan itu. Faham tak? Nah, okey. Kamu dilarang melakukan perintah makhluk jika perintah itu melanggar perintah Allah atau menentang Allah. Nah, apa-apa perintah yang sifatnya bercanggah dengan Allah, melanggar perintah Allah, nah kita tidak boleh taati daripada siapapun. Nah, bagaimana jika suami? Nah, suamimu sekalipun kita tidak boleh mentaatinya. Lalu kami mau buat macam mana? Mau tidak taat kepada suami? Nah, selama ini kamu orang taat pada suami, dia suruh kau buat semua ke? Misalnya.
Nah, dia bilang kau minang untukku seorang, kau buatkan. Nah, kau tidak buat. Berarti kau ada ruang yang kau tidak taat, begitu kan? Nah, sama saja dalam hal seperti ini kau tidak perlu taat. Nah, sepatutnya dia suruh kau meminang itu fas, kau taat saja. Nah, itu kau tidak mau taat, dia suruh kau pergi shopping, jangan belajar, jangan menutup aurat, nah kau mau taat saja. Bila aku taat suamiku. Nah, jangan ya. Okey. Makhluk ini katanya, makhluk ini termasuk diri kamu sendiri. Nah, makhluk ini, yang dimaksudkan dengan makhluk ini termasuk diri kita sendiri. Berarti jangan kita taat kepada diri kita sendiri jika diri kita sendiri nantinya bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Nantinya menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Nah, jangan kita taat. Nah, di situ pentingnya kita memahami diri. Faham tak? Nah, setiap arahan untuk berlaku dengan anggota badan datang daripada rohaniahmu. Nah, jika rohaniahmu datang dengan perkara-perkara yang bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala, nah, tentang saja. Itu kan, tinggalkan. Paham tak? Kalau dia mau mempengaruhi kita, jangan biar dia mempengaruhi kita. Nah, itu. Dia tidak mungkin datang terus begitu. Dia mesti ada arahan-arahan tertentu yang umumnya disebut arahan rohaniah. Nah, kita menjalankan apa yang datang daripada rasa dan perasaan kita, daripada hati kita. Begitu kan? Nah, jangan kau ikut. Nah, itu maksud. Kehendak dan kemahuan kamu, demikian juga kita tidak boleh mentaati, mengikut kehendak dan kemahuan kita, keinginan kamu dan segala yang lain. Nah, tidak boleh diikut sekiranya bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Nah, contoh, Abang Arif dia teringin dia mau menikah sampai 5. Tidak boleh Abang Arif. Setakat 4 saja. Yang kelima itu nanti bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Nah, begitu. Faham tak? Nah, Walid mau menikah lagi. Boleh pak? Boleh. Tapi aku tidak mau menikah lagi sudah. Aku takut bah. Okey. Keinginan kamu dan segala yang lain. Nah, dalam arti yang boleh sebutkan tadi sudah ya. Semuanya tidak boleh diikut sekiranya bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Sekiranya bersifat melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, maka kita sama sekali tidak boleh mengikutinya, sama ada makhluk yang lain, orang lain, dan termasuk diri kita sendiri. Nah, jadi mau bercanggah dengan diri sendiri itu. Okey. Taatlah kepada Allah yang kepadanya semua makhluk tertakluk. Jadi apa? Kesimpulannya apa? Taatlah kepada Allah yang kepadanya semua makhluk tertakluk. Tertakluk ai terikat. Tertakluk ai terikat. Nah, semua makhluk terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semua makhluk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali jin dengan manusia. Bangsa jin dengan bangsa manusia daripada makhluk Allah ini ada yang bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak. Jadi manusia yang taat, kita syukur kepada Allah jika kita dapat menjadi manusia yang taat. Nah, jika kita daripada bangsa jin dapat menjadi jin yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Taatlah kepada Allah yang kepadanya semua makhluk tertakluk. Nah, dhabit sudah tertakluk Tertakluk dhabit sudah ya. Jadikan dia pemimpin. Nah, jadikan dia ai Allah. Jadikan dia ai Allah pemimpin. Nah, nantinya kita fahami daripada Al-Quran bahawa pemimpin kita ialah Allah, Rasul dan orang yang beriman. Nah, begitu.
Jadikan dia, ya Allah, pemimpin. Nah, pemimpin itu untuk diikuti kan? Untuk diikuti. Nah, pemimpin itu. Jadikanlah yang lain dari Allah itu sebagai yang kedua. Jadikanlah yang lain dari Allah itu sebagai yang kedua. Nah, Walid tidak bilang yang kedua, Pak. Tidak ada disebutkan yang kedua di dalam ada disebut mana disebut dalam teks Arabnya disebut Walid mau kasih penjelasan pencerahan begini saja. Jadikanlah yang lain dari Allah itu sebagai bukan pilihan. Nah, begitu. Tidak tersenarai dalam pilihan. Karena kita secara sedar maupun tidak sedar, kita pertama Allah, kedua Rasul, itu kan, dan ketiga ummatul mukminin. Nah, sekarang misalnya kita berada di Jepun, kita tidak tahu mau mengikut Allah macam mana, kita pun tidak tahu. Nah, ikut orang mukmin, ikut orang-orang yang beriman. Itu saja kan. Nah, bangkil tiba-tiba dia jatuh di ais mana, di kutub apakah, dia jatuh di sana. Misalnya. Jadi dia mau ikut apa? Nah, jika ada orang beriman, silakan ikut orang yang beriman. Kalau tidak ada orang beriman, semuanya kafir. Kau seorang-seorang yang beriman. Nah, jalankan. Begitu. Paham enggak? Jadi itu ikutan yang kita maksudkan. Jadi Allah, ya, kita berada, posisinya adalah kita mengikut Allah, mengikut Rasul, dan mengikut orang yang beriman. Nah, begitu. Jadi selain daripada itu bukan pilihan, tidak ada di dalam pilihan kita, tidak ada di dalam list kita. Nah, begitu. Satu hujah. Hujah yang lain mengatakan pilihan terakhir. Tapi tetap jadi pilihan juga kan kalau pilihan terakhir. Nah, sedang jadikanlah yang lain dari Allah, ai makhluk itu sebagai pilihan terakhir misalnya. Nah, sekiranya tidak bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Itu kan? Begitu. Contoh manusia. Nah, jadikan manusia itu pilihan terakhir. Sekiranya dia tidak bercanggah dengan Allah SWT dan Rasul. Nah, sekiranya dia bercanggah, tidak termasuk di dalam pilihan. Nah, begitu. Atau perkara yang dikemudiankan daripada Allah. Nah, ataupun perkara yang dikemudiankan. Nah, itu bilang tadi, Allah, Rasul, mukminin, orang-orang yang beriman. Jika kamu mendahulukan atau lebih mementingkan yang lain dari Allah, maka kamu telah menyeleweng. Ya, jika kamu mementingkan yang lain dari Allah, makhluk, benda, hal dan perkara, ya, maka kamu telah menyeleweng. Sebenarnya kita menyeleweng sudah dari jalan yang benar dan lurus. Nah, berapa ramai kita menyeleweng dengan telefon? Berapa ramai kita menyeleweng dengan keseronokan. Nah, masing-masing tahu kan, masing-masing sedar. Allah, ya Allah. Dan kamu menzalimi diri kamu sendiri. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan kita menzalimi diri kita sendiri. Kita menyeleweng dari Allah, kita menyeleweng dari Rasul, kita menyeleweng dari petunjuk yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Nah, kerana menyelewengnya kita itulah kita menzalimi diri kita sendiri. Astagfirullah. Dan kamu telah menjalankan perintah yang bukan datang dari Allah. Nah, itu lebih buruk. Kita telah menjalankan perintah yang bukan datang dari Allah. Ya kan? Nah, kalau perintah Allah saja, antaranya ialah kita jangan lara, begitu kan? Nah, kita lara-lara saja. Nah, kau jalankan perintah siapa sebenarnya? Nah, kalau perintah Allah, jangan lara. Jadi kita lara-lara saja. Jadi kita menjalankan perintah siapa? Nah, itu bilangnya, ya, dan kamu telah menjalankan perintah yang bukan datang dari Allah untuk hamba-hamba yang beriman. Jadi kita menjalankan perintah bukan dari Allah, perintah nafsu kita, perintah dari makhluk dan sebagainya. Nah, akhirnya kita tidak baik, Allah kita tidak ikut, Rasulullah kita tidak ikut, orang yang beriman kita tidak ikut, nah, hancur kita, rusak kita.
Dan jadilah kamu mengikut jalan yang bukan jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Nah, akhirnya menyeleweng kita. Nah, akhirnya kita menjadi orang-orang yang tidak mengikut jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan orang yang mengikut Rasulullah, dan jalan orang-orang yang diberi Allah nikmat, yaitu orang-orang yang beriman. Ya, yang diberi nikmat itu iman, Islam, ihsan. Jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Jalan orang-orang yang Allah beri nikmat itu iman, Islam, ihsan. Itu nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Nah, akhirnya kita tidak mengikut jalan itu. Kan, menyimpang saja. Kan, yang sepatutnya menjadi iman, nah menjadi syirik. Ya kan? Yang sepatutnya menjadi Islam, nah menjadi nifaq. Yang sepatutnya menjadi ihsan, nah menjadi fasik. Masya Allah. Nah, kemudian kita terpalit dengan kotoran rohaniyah, gitu kan? Nah, kotor kita dari kepala sampai kaki. Nah, kemudian nantinya kita jauh saja dengan Allah Subhanahu wa taala. Susah mau mendekati Allah, susah mau menghampiri Allah, susah mau zikir, susah mau sembahyang, susah mau baca Quran, susah segala-galanya. Yang kita tidak susah main game. Nah, itu yang terjadi kepada kita. Nah, itu tanda-tanda yang kita sebenarnya jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala nanti kita baca kemudian, wallahu a'lamu bishawabihi au kama qala. Allah. Ada soalan kah? Apa? Jasmani bah. Yang namanya lidah. Lidah itu bukan anggota badan kah? Lidah itu bukan anggota badan kah? Ya, kalau anggota badan dia termasuk apa? Jasmani. Paham tak? Nah, saja musannif ini dia menghuraikan kepada kita 4 supaya kita melihat dari sisi-sisi halusnya. Contoh dia bilang anggota badan. Padahal anggota badan memadai sudah kan? Nah, dia ambil lagi satu sisi, lisan, lidah, supaya kita melihat sisi-sisi halusnya. Paham tak? Nah, begitu. Jadi bukanlah bermakna apabila dibincangkan di sini anggota badan, kemudian dalam masa yang sama dibincangkan kepada kita lisan, nah terkeluar daripada dasar kita. Kan? Dasar kita cuma 2 saja, rohaniah dengan jasmaniah saja. Nah, jangan begitu. Paham tak? Ini kitab dasar. Yang dasar kita cakap itu adalah dasar. Nanti kamu orang akan berjumpa dengan berbagai-bagai huraian, berbagai-bagai tafsiran. Nah, semuanya tidak lari daripada dasar itu. Nah, begitu saja. Okey. Lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma hdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.